Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial kita hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS, khususnya untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Data yang kita gunakan berasal dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh 32 responden. Nah, di mana dalam data tersebut terdapat 5 aspek di dalamnya. Yang pertama ada dukungan akademik, motivasi dan semangat, kemudian pengaruh gaya hidup, kemudian tekanan sosial, dan prestasi akademik. Nah, jadi teman-teman, sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Kemudian, di dalam uji reliabilitas digunakan untuk menguji kendalaan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, untuk persyaratannya di dalam uji validitas yaitu adalah nilai signifikan atau SIG itu harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan di dalam uji reliabilitas yaitu nilai Cronbach alpha-nya harus lebih besar dari 0,6. Oke teman-teman, langsung saja kita akan belajar bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memiliki data mentah di dalamnya. Nah, baik, di mana data mentah ini sudah kami aplikasikan dengan SPSS juga ya teman-temannya, data mentahnya. Di mana data mentah yang pertama, ini memiliki aspek 5 di dalamnya yang sudah seperti saya katakan tadi, namun di dalam data mentah ini, di tiap itemnya, kami sudah menggunakan nama X101, X102, X103, X104, X105, dan total X1 ini adalah aspek ya teman-teman ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5 item yang berada di dalam satu aspek tersebut. Di mana total X1 ini adalah merupakan aspek dukungan akademik. Begitu juga teman-teman seterusnya, X201, X202, X203, X204, X205 adalah aspek kedua dengan 5 item di dalamnya. Di mana untuk aspek yang kedua ini, yaitu kami namakan dengan total X2, yaitu motivasi dan semangat belajar. Begitu juga sampai seterusnya ya teman-temannya, hingga 5 aspek berikutnya. Oke, kita langsung saja untuk menguji validitas dan reliabilitas dari data mentah tersebut. Mari kita lakukan ya teman-teman ya. Oke, pertama sekali kita akan membuka aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 31. Oke, sudah terlihat teman-teman tampilan dari aplikasi SPSS kita. Nah, pertama kita akan membuka data mentah dari 32 responden itu akan kita masukkan ke dalam lembar kerja SPSS. Jadi, pastikan di setiap kolom mewakili item pertanyaan, sedangkan setiap baris berisi jawaban dari masing-masing responden. Oke, kita mulai dengan mengklik file. Nah, perlu kita teman-teman ketahui bahwa data mentah tadi itu saya masukkan ke dalam dokumen data penelitian namanya ya teman-teman ya. Kemudian kita klik open. Oke teman-teman, sudah terlihat semua tampilan data mentah sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS ya teman-teman ya. Nah, langsung saja untuk kita menguji validitas, perlu kita klik yang pertama adalah analyze. Kemudian kita akan mengklik collate, kemudian verify right. Oke, teman-teman sudah terlihat. Nah, masukkan nilai-nilai atau item-item pertanyaan dalam satu aspek ke dalam kotak variables ya teman-teman ya. Kita akan memasukkan satu aspek dan 5 item di dalamnya ke dalam tabel variabel. Kita akan memasukkan satu-satu aspek ya teman-teman ya, agar untuk membaca hasilnya nanti lebih gampang. Oke, kita akan memasukkan untuk aspek yang pertama, yaitu aspek dukungan akademik. Oke, teman-teman jangan lupa untuk mengklik person, ya teman-teman ya, dan kita akan mengklik OK. Nah, teman-teman sudah terlihat ya, kita akan memperhatikan nilai signifikannya, karena sebelumnya sudah saya katakan bahwa jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka itemnya dinyatakan valid. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05,
maka item tersebut tidak valid ya teman-teman ya, dan perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Jadi seperti yang kita lihat di dalam item aspek dukungan akademik, nilai signifikannya adalah 0,01 ya teman-teman ya. Berarti 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Maka item ini dinyatakan valid ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menguji kembali untuk 4 aspek lebihnya. Kita akan mengklik kembali analyze, kemudian collect, kemudian beverage. Nah, kita akan mengembalikan aspek yang pertama lagi untuk ke tabel sebelumnya. Boleh kita klik teman-teman satu persatu agar semuanya terlihat rapi ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, karena aspek pertama sudah selesai, kita akan masuk ke dalam aspek yang kedua. Kita masukkan kembali ke dalam tabel variables. Nah, ini adalah aspek kedua, yaitu motivasi dan semangat belajar. Sudah klik person, dan kita klik kembali OK. Nah, inilah teman-teman hasil dari uji validitas di aspek yang kedua, motivasi dan semangat. Kembali lagi kita melihat dari hasil signifikannya, yaitu adalah 0,01. Maka 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan item ini adalah valid ya teman-teman ya. Kemudian kita klik kembali analyze untuk menguji item selanjutnya atau aspek selanjutnya. Kita klik correlate, kemudian beverage. Nah, kembali kita kembalikan ya teman-teman ya untuk aspek yang kedua tadi ke dalam tabel sebelumnya. Nah, kita sudah selesai dengan aspek yang kedua, yaitu motivasi dan semangat. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang ketiga. Kita masukkan kembali ke dalam tabel variables. Oke, teman-teman, kita klik OK lagi kembali. Nah, ini sudah terlihat hasil dari pengaruh gaya hidup ya, aspek yang ketiga. Kita lihat bahwa signifikannya adalah 0,01 ya teman-teman ya. Maka ini adalah kembali menjadi item yang valid. Kemudian kita klik lagi analyze, kita klik collect, beverage untuk mencek untuk aspek yang keempat ya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi ke tabel sebelumnya untuk aspek yang ketiga. Teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk aspek yang ketiga yaitu aspek tekanan sosial ya teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam tabel variabel. Nah, oke, kita klik lagi oke. Nah, terlihat tekanan sosial ya teman-temannya. Kembali kita lihat untuk signifikannya yaitu adalah 0,01. Berarti untuk item aspek keempat tekanan sosial adalah valid ya teman-temannya karena 0,01 lebih kecil dari 0,05. Oke, untuk yang terakhir, aspek yang terakhir, kita uji lagi ya teman-temannya apakah aspeknya valid. Kita lihat untuk aspek prestasi akademik ya teman-temannya. Kita klik kembali dari tabel variables ke tabel sebelumnya. Oke, kita masukkan teman-teman. Oke, kita klik kembali oke. Nah, terlihat untuk hasil uji validitas prestasi akademik terdapat bahwa signifikannya adalah 0,01 ya teman-temannya. Berarti ini adalah masuk ke dalam uji validitas yang valid ya teman-temannya. Berarti aspek prestasi akademik merupakan aspek ataupun item yang berarti valid karena signifikannya adalah 0,01 yang dimana 0,01 lebih kecil dari 0,05. Ya teman-teman, bisa kita lihat untuk semuanya di dalam hasil validitas ini terlihat semuanya ya teman-teman ya. Kita akan baca satu persatu, sudah kita baca satu persatu, terlihat semuanya bahwa kelima aspek tersebut dengan 5 item di dalamnya termasuk valid. Oke teman-teman, karena kita sudah mendapatkan hasil uji validitas dari kelima aspek data mentah tadi, kita kembali untuk menguji reliabilitas.
Yaitu yang pertama, kita klik kembali Analyze, kemudian kita klik Scale, kemudian kita klik Reliability Analyze. Oke, teman-teman, untuk reliability ini, kita hanya cukup memasukkan item-itemnya saja ya, teman-teman ya. Kita tidak perlu memasukkan per aspek lagi, namun kita hanya perlu memasukkan seluruh itemnya ke dalam. Kita masukkan ke dalam items. Iya, mau tahu sedikit apa sih itu kualitasnya? Kualitas ini merupakan suatu ukuran yang membuka sejauh mana instrumen penelitian Oke, teman-teman, sudah termasukkan semua ya ke dalam tabel items. Baik, kita langsung mengklik OK. Nah, teman-teman, untuk hasil reliability-nya sudah terlihat ya dari semua variabel. Maka kita lihat Chrome Batch alpha-nya itu adalah 0,894. Nah, kembali lagi kita lihat bahwa untuk syarat uji reliabilitas ini adalah bahwa nilai Chrome Batch alpha-nya harus lebih besar dari 0,6. Maka dapat kita lihat teman-teman bahwa dari Chrome Batch alpha-nya itu yaitu 0,894 lebih besar dari 0,6. Terlihat semua hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Kita hanya perlu mengetahui syarat-syarat bagaimana item itu terlihat untuk sebagai valid atau bagaimana item tersebut disebut sebagai reliable ya teman-teman ya. Sehingga dapat kita simpulkan setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas ini untuk semua aspek, kita dapat menyimpulkan apakah seluruh item valid atau ada yang harus dihapus, kemudian apakah aspek-aspek yang diuji reliable dan konsisten digunakan sebagai instrumen penelitian. Sehingga dapat kita simpulkan ya teman-temannya, setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk semua aspek, kita dapat menyimpulkan apakah seluruh item valid atau ada yang perlu dihapus ya teman-temannya. Kemudian, apakah aspek-aspek yang diuji reliable dan konsisten digunakan sebagai instrumen penelitian? Sudah kita lihat teman-temannya bahwa semua aspek ataupun item yang kita miliki, instrumen yang kita miliki adalah valid dan reliable. Oke teman-teman, itulah tutorial singkat cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS menggunakan data dari 32 responden dengan 5 aspek penelitian. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam mengolah data penelitian, dan jangan lupa untuk selalu mengecek hasil output SPSS secara teliti sebelum menarik kesimpulan. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.